Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan mengenai soal esai yang telah saya berikan di minggu lalu. Nah, yang pertama itu telah diterbitkan SKPKB tanggal 7 Oktober 2010 atas SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut. Pokok pajak terutangnya sebesar 100 juta, kredit pajaknya sebesar 60 juta, kekurangan pokok pajak terutang sebesar 40 juta, sanksi administrasi 2% kali 10 bulan dikali 40 juta sebesar 8 juta, lalu jumlah pajak yang masih harus dibayarnya itu sebesar 48 juta. Nah, diketahui di kemudian hari bahwa terdapat kesalahan hitung tarif sehingga seharusnya pokok pajak terutangnya adalah 110 juta. Atas kesalahan ini diterbitkan produk hukum tanggal 10 November 2010. Jadi, kita lihat dulu kira-kira apa sih produk hukumnya ini. Nah, sebelumnya kan udah pernah nih diterbitkan SKPKB. Berarti setelah diterbitkan SKPKB, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lagi, masih ada terdapat pajak yang kurang dibayar. Maka diterbitkanlah SKPKBT. Nah, berarti produk hukum yang diterbitkan itu pada tanggal 10 November 2010 adalah SKPKBT. Lalu, jadi berapa pajak yang harus dibayarnya? Jadi jumlah pajak yang terhutang sebenarnya itu kan adalah 110 juta. Kita bikin di sini jumlah pajak yang terhutang itu kan 110 juta. Lalu jumlah pajak yang ditetapkan sebelumnya di SKPKB sebelumnya itu kan ada 100 juta. Kita bikin 100 juta. Jadi tambahan jumlah pajaknya itu sebesar 10 juta yang belum dibayar. Nah, karena ini SKPKBT, sanksi yang dikenakan itu berupa kenaikan pajak sebesar 100%. Berarti 100% dari 10 juta adalah 10 juta. Jadi kalau ditambahnya itu, jumlah pajak yang masih harus dibayarnya itu sebesar 20 juta. Kita lanjut ke soal nomor 2. Telah diterbitkan SKP PKP atas kelebihan pembayaran PPh Badan WP dengan kriteria tertentu untuk tahun pajak 2009. Nah, tahun takwim pada tanggal 19 Juni 2010 dengan rincian sebagai berikut. Pokok pajak terutangnya 400 juta, kredit pajaknya 500 juta, lalu lebih bayarnya 100 juta. Nah, atas WP tersebut dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pokok pajak terutang adalah sebesar 430 juta, dan kredit pajak tetap sama. Dia tanya, produk hukum hasil pemeriksaan diterbitkan tanggal 4 Maret 2011 berapa? Gitu. Nah, kita analisa lagi. Sebelumnya, udah pernah nih diterbitkan SKPPKP, yaitu surat pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Jadi udah pernah nih diterbitkan. Dulu kan berarti pernah diterbitkan SKPPKP-nya itu dan dibayarlah lebih pajak yang 100 juta ini. Nah, dibayar nih kelebihan pajak 100 juta. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lagi, pajak yang terutangnya itu sebenarnya ada 430 juta dan kredit pajaknya tetap sama. Kita hitung, pokok pajak terutangnya kan yang sebenarnya itu ada 430 juta. Kredit pajaknya tetap sama, katanya. Berarti ada 500 juta. Nah, sebelumnya kan udah pernah tuh dikembalikan pajak yang lebih bayar ini 100 juta karena dulu bilangnya SKPLB dia lebih bayar nih karena dulu pokok pajak terutangnya 400 juta dia pajak ini kreditnya itu ada 500 juta yang dibayarnya angsuran per tahunnya itu loh. Nah, ada 500 juta berarti kan dia lebih bayar nih ternyata. Nah, udah dikembalikan lewat SKPPKP 100 juta. Setelah diperiksa lagi, ternyata pajak terutangnya itu ada 430 juta. Nah, kita hitung nih jumlah pajak yang dapat dikreditkannya itu. Karena dulu kredit pajaknya 500 juta, ternyata udah dikembalikan 100 juta, berarti jumlah pajak yang dapat dikreditkan itu sebesar 400 juta. Jadi pajak yang kurang dibayarnya itu 30 juta. Jadi sanksi administrasi berupa kenaikan 100% sebesar 30 juta. Jadi jumlah yang masih harus dibayar itu sebesar 60 juta. Produk hukum yang diterbitkan itu apa? Yaitu SKPKB. Kenapa SKPKB? Karena dahulunya kan udah pernah nih diterbitkan SKPLB. Ternyata terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka diterbitkan SKPKB. Kenapa bukan SKPKBT? Karena
sebelum yang pertama itu stepnya, kalau sebelum terbit SKPKBT itu adalah SKPKB. Kalau misalnya udah terbit SKPKB, ternyata terdapat kekurangan pembayaran pajak lagi, maka baru diterbitkan SKPKBT. Lalu yang ketiga, soalnya ditemukan data baru atas penerbitan SKPLB terkait pemeriksaan SPT masa PPN masa Oktober tahun 2009 yang menyebabkan terdapat kekurangan pembayaran pajak dengan rincian sebagai berikut. Jadi sesuai dengan SKPLB-nya itu, dia bilang kalau pajak keluarannya ini sebesar 1.300.000.000, lalu pajak masukannya sebesar 1.640.000.000. Jadi terdapatlah lebih bayar sebesar 340 juta, ya kan? Dia ini masukin, dia nyetornya itu ada 1.300.000.000 dan dia bayar ke orangnya itu ke TKP lain itu sebesar 1,64 kan, berarti kan lebih bayar nih sebesar 340 juta. Nah, terbitlah SKPLB tanggal 20 Desember 2009. Nah, tapi ternyata diperiksa lagi sama si DJP. Dan ternyata pajak keluarannya itu harusnya 1,450 juta, bukan 1,3 miliar. Jadi produk hukum yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2011, kita hitung pajak keluaran yang sebenarnya kan ada 1,450 juta. Nah, pajak masukannya itu kan dia bilangnya ada 1.640 juta. Terus dia bilang, dia kan kemarin tuh menerbitkan SKPLB dan dikembalikan duitnya sebesar 340 juta. Jadi yang dapat dikreditkan itu sebesar 1.300.000.000. Jadi pajak yang tidak atau kurang dibayarnya itu sebesar 150 juta. Nanti dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100%, berarti 150 juta. Nah, jumlah yang masih harus dibayarnya itu sebesar 300 juta. Lalu wajib pajak orang pribadi ini menyampaikan SPT tahunan PPH tahun pajak 2009 pada tanggal 10 Mei 2010. Rincian SPT-nya adalah sebagai berikut. Pajak terutang sebesar 600 juta, kredit pajak sebesar 500 juta, kurang bayarnya itu berarti 100 juta kan, karena ada pajak terutang 600 juta, dia kredit pajak udah 500 juta. Berarti yang kurang dibayarnya itu cuma 100 juta. Nah, lalu kekurangan pembayaran pajaknya ini dilunasi tanggal 9 Mei 2010, yang produk hukumnya diterbitkan tanggal 22 Juli 2010. Nah, kita analisa, ada nggak disebutkan di sini kalau si DJP ini melakukan pemeriksaan atas SPT tersebut? Kan nggak ada. Kalau si DJP tidak melakukan pemeriksaan atas SPT tersebut, maka yang terbit itu surat tagihan pajak doang. Tapi kalau misalnya nanti udah ada cross-check setelah penyampaian SPT, si DJP melakukan pemeriksaan, si WP-nya disuruh ke kantor DJP, atau si orang fiskusnya lah yang ke kantor si wajib pajak. Nah, itu kan dilakukan pemeriksaan tuh, cross-check lapangan atau cross-check kantor gitu. Nah, itu kalau kan pemeriksaan, maka yang produk hukum ini diterbitkan itu berupa surat ketetapan pajak. Tapi kalau belum dilakukan pemeriksaan, produk hukum yang terbit itu cuma surat tagihan pajak yang menghitung bunga-bunga keterlambatan atau telat lapor, telat bayar, kayak gitu. Nah, kita lihat dulu batas bayar PPHOP tahunan 2009 ini kan 31 Maret 2010. Karena kan PPHOP tahunan itu jatuh tempo pembayarannya itu kan sebelum lapor, yaitu 31 Maret. Jadi kalau misalnya PPHOP tahunan 2009, jatuh temponya itu 31 Maret 2010. Jadi sanksinya ini dimulai dari tanggal 1 April 2010 hingga 9 Mei 2010 di saat terjadinya pelunasan pajak ini. Lalu kita hitung nih 1 April sampai 30 April itu ada 1 bulan. 1 Mei sampai 9 Mei itu ada 1 bulan, jadi sanksinya itu 2 bulan. Jadi tagihan yang ada dalam STP 22 Juli 2010 adalah sanksi administrasi telat lapor itu kan 100.000 nih. Kalau untuk PPHOP tahunan orang pribadi kan sanksi administrasi telat lapornya ada 100.000. Lalu sanksi administrasi keterlambatan bayarnya itu 2% dikali 2 bulan, dikali 100 juta, 4 juta. Jadi jumlah pajak yang dibayar itu 4.100.000. Nah, produk hukum yang diterbitkannya itu berupa STP atau surat tagihan pajak.
Lalu yang kelima, dilakukan pemeriksaan atas SPT masa PPN masa Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut. Dasar pengenaan pajaknya 7 juta, pajak keluarannya 700 juta, pajak masukannya 600 juta, kurang bayarnya 100 juta. Jadi ketika si pajak keluarannya 700 juta, pajak masukannya 600 juta, berarti kan ada kurang bayar nih 100 juta. Lalu kekurangan pembayaran pajak ini dilunasi pada tanggal 29 Januari 2011. SPT-nya ini disampaikan tanggal 30 Januari 2011. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa terdapat penjualan BKP yang belum dipungut PPN sekaligus diterbitkan faktur pajaknya dengan harga jual 100 juta. Nah, produk hukum dari pemeriksaan diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2011. Jadi kita analisa dulu ini tuh kan produk hukum yang diterbitkan itu kan berarti SKPKB nih, karena dia tanya nih produk hukum dari hasil pemeriksaan. Kalau dari hasil pemeriksaan, berarti kan yang terbit itu kan SKP, ya kan, surat ketetapan pajak. Nah, dia kurang bayar nih karena terdapat penjualan BKP yang belum dipungut PPN-nya sebesar 100 juta harga jualnya. Jadi harga jual BKP-nya kan 100 juta. Berarti pajak kurang bayarnya atau PPN kurang bayarnya, PPN yang belum dipungutnya itu sebesar 10% dikali 100 juta sebesar 10 juta. Lalu bunganya kita hitung dari tanggal ini 16 Januari 2011 setelah jatuh tempo sampai dengan 8 Oktober 2011 saat si ini produk hukum itu terbit. Jadi ada 9 bulan, 2% kali 9 bulan sama dengan 10 juta, berarti 1.800.000. Jadi pajak yang masih harus dibayar itu sebesar 11.800.000. Perlu diingat kalau untuk surat tagihan pajak itu ngitungnya itu dari awal mula ini jatuh tempo. Kalau untuk surat tagihan pajak, kalau misalnya jatuh temponya tanggal 31 Maret 2010, berarti kita ngitungnya dari 1 April sampai si produk hukumnya terbit. Tapi kalau untuk surat ketetapan pajak, berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, kayak gitu, ngitungnya itu dari mulai tanggal si pajaknya, masa pajak atau tahun pajaknya itu berakhir. Contohnya, kalau misalnya masa pajaknya itu berakhir, kalau tahun pajak itu berakhir Desember 2009, kalau tahun pajak 2009 kan berakhirnya tuh Desember 2009 nih. Terbit SKPKB-nya, terbit surat ketetapan pajaknya itu misalnya Oktober, berarti kita ngitungnya dari Januari sampai dengan Oktober itu. Jangan ditunggu pula kapan tanggal jatuh temponya. Tapi yang dihitung itu dari mulai tanggal si tahun pajaknya itu atau masa pajaknya itu berakhir. Lalu ini udah tadi. Lalu yang keenam ini dia mengangsur, dibilang gitu kan, terbitnya tanggal 10 Oktober 2010. Jadi kekurangan pembayaran pokok pajaknya itu ada 40 juta, sanksi administrasi berupa bunga 8 juta, jumlah pajak yang masih harus dibayarnya itu berarti kan 48 juta. Dia ngangsur 4 kali. Nah, 4 kali dimulai tanggal 8 Desember 2010. Berarti kalau dia ngangsur, dan nanti dimintanya sanksi administrasi berupa bunganya berapa gitu. Nah, kita hitung dulu nih, kan jumlah pajak yang masih harus dibayarnya kan ada 48 juta. Dia ada 4 kali ngangsur, berarti 48 bagi 4, berarti ada 12 juta. Berarti pada saat angsuran pertama itu, bunganya penuh 2% kali 48 juta sebesar 960.000. Nah, saat angsuran kedua, berarti kan dia udah ngebayar nih pokok pajaknya 12 juta di angsuran pertama. Berarti kok pokok pajak di angsuran keduanya kan tinggal 36 juta. Ya kan? Karena di angsuran pertama dia ngebayar pokok pajak 12 juta ditambah dengan bunga administrasi, bunga sanksi administrasinya itu 960.000. Nah, di angsuran kedua ini berarti kan kalau pokok pajaknya udah berkurang 12 juta, berarti
tinggal 36 juta, 2% kali 36 juta, kayak gitu sampai ke bawah, berarti sanksi administrasi berupa bunganya sampai dengan si angsuran ini lunas berupa 2.400.000. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.